Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5, untuk membawakan materi mengenai pendekatan dalam pengambilan keputusan etis. Sebelum melangkah lebih jauh, baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Madini Luciana, absen 23, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan yang kedua, teman saya, Madini Windari, absen 33, sebagai pemateri yang kedua. Baik, adapun pokok-pokok bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, analisis biaya manfaat, dan yang kedua, contoh analisis etis untuk pemecahan masalah. Baik, untuk itu langsung saja saya akan membahas materi yang pertama mengenai analisis biaya manfaat dan langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan untuk melakukannya. Baik, saya akan membahas mengenai analisis biaya manfaat. Cost benefit analysis atau dikenal sebagai analisis biaya manfaat adalah teknik yang digunakan untuk membuat sistem keuangan menjadi lebih sistematis dan efisien. Pada dasarnya, cost benefit analysis membantu suatu perusahaan bisnis di dalam membuat keputusan tentang masalah keuangannya. Tujuan dari cost benefit analysis adalah untuk menentukan apakah manfaat yang dihasilkan dari suatu proyek atau kegiatan melebihi biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakannya. Dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya secara komprehensif, cost benefit analysis membantu dalam pengambilan keputusan untuk mengevaluasi keberlanjutan, keefektivitasan, dan efisiensi suatu proyek. Analisis biaya manfaat sangat diandalkan oleh perusahaan dan organisasi bisnis dalam mendukung proses pembuatan keputusan karena memberikan pandangan berbasis bukti-bukti agnostik terkait isu-isu yang dibahas tanpa adanya pengaruh opini, unsur politik, dan lain sebagainya. Di dalam analisis biaya manfaat, langkah-langkah umum yang dilakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi ruang lingkup bisnis atau proyek. Langkah awal dalam analisis biaya manfaat adalah memahami situasi, mengidentifikasi tujuan, dan membuat kerangka kerja untuk membentuk ruang lingkup. Tahap awal ini adalah tempat berlangsungnya perencanaan suatu bisnis. Yang kedua yaitu identifikasi dan kuantifikasi biaya. Langkah kedua ini dari analisis biaya manfaat adalah menentukan biaya. Pada saat menentukan biaya, sangat penting untuk mempertimbangkan apakah biaya tersebut berulang atau hanya bisa satu kali saja. Biaya yang mungkin termasuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya langsung. Meliputi tenaga kerja langsung yang terlibat dalam produksi inventaris bahan mentah atau biaya produksi. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung yang meliputi termasuk biaya listrik, biaya overhead, dan manajemen sewa atau utilitas. Yang ketiga yaitu biaya keputusan yang tidak berwujud seperti dampaknya terhadap pelanggan, karyawan, atau waktu pengiriman. Yang keempat yaitu biaya peluang seperti investasi alternatif atau membeli pabrik versus membangun pabrik. Yang kelima yaitu biaya potensi risiko seperti risiko peraturan, persaingan, dan dampak lingkungan. Baik, langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan kuantifikasi manfaat. Langkah yang ketiga ini mencakup manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh suatu proyek atau kebijakan. Manfaat ini bisa berupa yang pertama pendapatan dan penjualan yang lebih tinggi dari peningkatan produksi atau produk baru. Yang kedua yaitu manfaat tidak berwujud seperti peningkatan keselamatan, moral karyawan, serta kepuasan pelanggan karena peningkatan penawaran produk atau pengiriman yang lebih cepat. Langkah yang keempat yaitu penyesuaian biaya dan manfaat. Karena biaya dan manfaat seringkali terjadi pada waktu yang berbeda, perlu dilakukan penyesuaian atau discounting untuk memperhitungkan nilai waktu dari uang. Kemudian langkah yang kelima yaitu menghitung net present value. NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari semua manfaat dan biaya dari suatu proyek. Jika NPV positif, maka proyek tersebut dianggap layak karena manfaatnya melebihi biayanya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu perhitungan benefit cost ratio. Benefit cost ratio adalah perbandingan antara total manfaat dengan total biaya. Jika benefit lebih besar dari 1, maka manfaatnya akan melebihi biaya yang dikeluarkan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya mengenai contoh analisis etis untuk pemecahan masalah akan dilanjutkan oleh rekan saya Yuni. Kepada Yuni, saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai contoh analisis etis untuk pemecahan masalah. Analisis etis adalah kegiatan mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi berdasarkan dengan asas perilaku yang telah berlaku secara umum. Secara tradisional, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kepentingan pemilik dan pemegang saham. Pendekatan ini dimodifikasi menjadi dua kepentingan. Kepentingan yang pertama yaitu dari para pemilik dan pemegang saham, yang diasumsikan ingin memperoleh keuntungan dengan jangka waktu yang singkat. Kepentingan yang kedua yaitu tentang hak dan kewajiban dari beberapa kelompok, yakni karyawan, konsumen, klien, supplier, kreditor, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Analisis etis dalam pemecahan masalah adalah hal yang penting. Berikut langkah-langkah umum yang bisa dilakukan untuk pemecahan masalah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pahami dengan jelas masalah yang dihadapi dan sebab akibatnya. Contohnya, karyawan sering terlambat tanpa alasan yang jelas, identifikasi pihak yang terlibat, karyawan yang terlambat, tim kerja yang terpengaruh, dan perusahaan. Yang kedua, pertimbangkan nilai-nilai etis. Tinjau prinsip-prinsip etika yang relevan seperti keadilan, kebenaran, kebebasan, dan tanggung jawab. Contohnya, keadilan yaitu kepatuhan terhadap aturan perusahaan, kebenaran yaitu komunikasi yang jelas, kebebasan yaitu kebebasan karyawan untuk melakukan perbaikan, dan tanggung jawab yaitu tanggung jawab manajer untuk menegakkan aturan. Yang ketiga, pertimbangkan solusi alternatif. Buatlah daftar solusi yang mungkin dan pertimbangan bagaimana setiap solusi akan mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, memberikan peringatan resmi, memberikan pelatihan, atau memecat. Yang keempat, evaluasi konsekuensi. Tinjau dampak yang mungkin dari setiap solusi, baik secara positif maupun negatif. Contohnya, memecat karyawan dapat memberikan efek jera kepada karyawan lain, namun bisa juga menanggung produktivitas tim. Yang kelima yaitu pilih solusi yang terbaik secara etis. Pilihlah solusi yang paling sesuai dengan nilai-nilai etis yang Anda pertimbangkan sebelumnya. Contohnya, memberikan peringatan resmi dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku sebelum memutuskan untuk memecat, karena ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dari kesalahan. Yang keenam, refleksi. Tinjau kembali keputusan Anda dan refleksikan apakah Anda telah mempertimbangkan semua aspek etika dengan baik. Contohnya, pastikan keputusan Anda berdasarkan nilai-nilai etis yang telah Anda pertimbangkan dan bahwa Anda telah memberikan kesempatan yang adil bagi karyawan tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 5, mengenai pendekatan dalam pengambilan keputusan yang etis. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan pesan Om Santi Santi Santi.